Hai Eagle Kids, welcome to Eagle Kids Online Service. Bersyukur untuk teknologi di masa-masa seperti sekarang ini sehingga kita bisa tetap beribadah. Sebentar lagi akan ada kakak-kakak Eagle Kids yang akan mengajak kalian memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu hari ini. Kami bisa beribadah Eagle Kids sama-sama. Tuhan berkati ibadah kami mau memuji Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hello, what's up Voltagers? Welcome to Voltage Online Service. Kak Ricci, gimana kalau kita ajak teman-teman untuk main bareng sama kita? Oke, Kak Sela. Caranya gampang banget, kalian tinggal scan barcode yang ada di sini. Atau kalian juga bisa buka link yang ada di sini. Sebelumnya, ngomong-ngomong gamesnya apa Kak Sela? Gamesnya adalah Bible Quiz. Kalian langsung aja pilih jawaban yang paling tepat. Oh, gitu. Kalian pasti udah paham semua kan Voltagers? Kalau gitu, let's play! Oke, pertanyaan pertama. Siapa nabi yang pernah membelah laut? Langsung pilih ya, A, B, atau C. 2. Ada raja yang pernah menjadi gila selama 7 masa. Siapakah dia? 3. Berapa kali bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko? 4. Mujizat apa yang pertama kali Yesus lakukan? 5. Di mana tempat Yesus disalib? 6. Selama berapa tahun bangsa Israel ada di padang gurun? 7. Siapa nama ibu Benyamin? 8. Wanita yang menjadi tiang garam adalah? 9. Dari mana Tuhan Yesus berasal? 10. Di mana tempat Tuhan Yesus ditangkap? Pastikan kalian sudah klik submit ya. Voltagers, let's praise Jesus! Mari semuanya memuji Tuhan bersama-sama. Come on. Go get your hands. Hey. Kanakan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan kasih-Mu Semuanya mengubah. angkat tanganmu. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sekali lagi. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang
dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Semuanya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Haleluya. Semuanya siap memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Semuanya siap bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Hey. Come on, let's sing. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have brought me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My vigil praise you now. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. We praise you now. Semuanya bisa letakkan tanganmu di atas seperti ini. Wow. Siap ya kita menarik buat Tuhan bersama-sama ya. Here we go. 1, 2, 3, sing. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name. Lebih lagi. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. We praise you now. Jesus. Wah, bateraiku habis nih. Kayaknya perlu di-charge deh. Kalau HP kita
perlu di-charge supaya bisa nyala seharian. Kalau tubuh kita perlu makanan supaya kita nggak kelaparan dan kita nggak lemas. Kalau roh kita supaya kita nggak gelisah, supaya kita nggak khawatir dengan masalah-masalah kita, dan supaya kita nggak takut dengan isu-isu yang mungkin di luar sana lagi booming, kita perlu firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkuasa, kita perlu membaca Alkitab yang berisi firman Tuhan. So guys, yuk belajar untuk membaca Alkitab setiap hari karena firman Tuhan berkuasa. Let's come into worship, the one we love the most. Let us sing. Thanks for everything you've done in us. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Yes, we do. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thanks. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Everybody sing together. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain.
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Come on, lift up your voice and sing, Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love Tuhan Yesus, terima kasih sampai hari ini kami bisa beribadah Tuhan, kami bisa menyembah, kami bisa memuji-Mu Tuhan. Berkati kami mau mendengarkan firman-Mu, Allah Roh Kudus pimpin kami supaya bisa melakukannya. Di dalam nama Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Wah, Kak Esra baca Alkitab. Rajin banget, Kak. Ya iya dong, harus rajin dong Kak Korin. Aku juga suka loh baca Alkitab. Nah, menurutku tuh firman Tuhan tuh surat cintanya Tuhan buat kita. Kalau Kak Esra, kenapa Kakak suka baca Alkitab? Memang sih sebenarnya banyak buku yang menarik, kayak komik, kayak novel. Itu aku suka bacanya. Banyak gambarnya kan, ceritanya menarik. Tapi kalau Alkitab ini beda. Ketika kita baca, ketika kita renungkan, itu ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Beda pokoknya ini buku. Nah bener sih, aku juga ngerasa waktu aku baca Alkitab tuh kayak beda gitu loh. Nggak cuman Alkitab ini tuh berguna buat kita sehari-hari, tapi ketika kita baca, kita renungkan firman Tuhan, kita tuh dapat sesuatu yang baru. Bahkan roh kita itu juga ikut terbangun dari firman Tuhan. Kayak misalnya kayak gini nih, kakak mau sharing ya. Jadi hari-hari ini tuh aku lagi baca Kitab Bilangan. Nah sebetulnya tuh nggak ngerti gitu loh. Kitab Bilangan tuh apa sih, ngomongin apa sih kalau kita buka kan ya. Itu tuh Kitab Bilangan tuh tentang jumlah suku-suku di Israel. Ada berapa puluh ribu kayak gitu kan. Kayak ngapain dicatat gitu kan. Tapi ternyata ketika aku nih kayak feeling down, feeling lonely, terus ngerasa kayak aduh nggak ada yang bisa ngerti aku gitu kan. Tahu-tahu tuh keinget lagi bahwa Tuhan tuh perhatiin setiap kita loh. Tuhan tuh perhatiin detail sampai Tuhan tuh tahu berapa jumlah suku di Israel. Sampai kayak gitu. Luar biasa kan Alkitab itu. Wah, ternyata baca Alkitab itu bisa jadi sesuatu yang personal banget ya buat kita, Kak. Jadi baca Alkitab itu harusnya bukan jadi suatu rutinitas atau cuman ya udah aku asal baca. Tapi baca itu pun dengan sungguh-sungguh. Dan ada satu orang sih Kak yang buat aku amazed banget ya. Dia itu nggak cuma baca dengan sungguh-sungguh, tapi dia itu bahkan menyanyikan. Jadi seolah-olah kayak liriknya Tuhan Yesus, perkataannya Tuhan Yesus itu
jadi sesuatu yang hidup dalam hatinya dia, yaitu Daud, Kak. Dan aku percaya karena habitnya dia yang kayak gitu, dia suka mendengarkan firman Tuhan, itu yang akan membuat cara dia meresponi orang itu berbeda. Kayak waktu peristiwa Daud itu dikejar-kejar sama Absalom, dan ada satu tokoh namanya Simei. Ingat nggak? Dia itu yang berusaha menuduh Daud kalau dia itu sudah merusak keluarganya Saul dan kehidupannya Simei. Ingat nggak sih cerita itu, Kak? Bener-bener, itu sampai penjaganya Daud itu sampai marah sama Simei. Kok bisa ini orang ngutuki Daud? Nah bener, jadi bahkan si pengawal tuh pun ngerasa, loh Simei ini tuh kok malah nyala-nyalain bosku sih, kok malah nyala-nyalain rajaku kan nggak salah gitu loh. Dia itu mau memenggal kepalanya Simei. Tapi seorang Daud yang padahal dibela loh sama pengawalnya, tapi dia itu nggak mau si pengawal itu jahatin Simei. Dia itu bisa tahan perasaannya, nggak mau bales Simei. Padahal buat orang yang nggak bersalah apa-apa, tiba-tiba digituin tuh kayak wow, dia bisa tahan perasaan kayak gitu tuh keren banget sih menurutku. Kayak aku punya pengalaman waktu itu mewakili klub aku main di kejuaraan daerah. Kan kayak sesuatu yang keren banget gitu loh. Kejurda, bola basket, mewakili klub. Dan waktu itu kita udah main semaksimal mungkin, tapi kalah. Dan nyeseknya lagi, aku tuh digosipin sama temen-temen. Dibilang kalau klub kita tuh kalah karena aku tuh gak jago bagi bola. Kayak aku mainnya jelek gitu loh. Dan di situ aku benar-benar kecewa ya, karena aku ngerasa aku sudah main semaksimal mungkin dan seharusnya kalau satu tim kalah itu no one to blame gitu loh. Tapi aku masih dijadiin kambing hitam. Dan waktu itu emang aku nggak langsung nyamperin orang itu sih, tapi aku jadi marah banget, jadi kecewa banget, dan aku nangis gitu ya. Jadi aku nggak bayangin peristiwa sekecil itu aja bisa bikin aku down. Gimana seorang Daud yang mewakili Israel sebesar itu, dia nggak melakukan kesalahan, tapi reputasinya dijelek-jelekin sama Simei itu. Tapi dia bisa tahan dan dia nggak bales. Menurutku itu kalau nggak karena dia deket sama Tuhan, dia nggak baca firman Tuhan tuh sampai meresap di hatinya. Kalau nggak kayak gitu dia nggak mungkin bisa sih Kak nahan kayak gitu. Bener. Orang itu bisa menang dari perasaannya kalau dia itu baca firman Tuhan. Daud pasti perasaannya nggak enak banget itu Rin, pasti. Cuman karena dia cinta firman Tuhan, dia baca, dia renungkan, akhirnya bisa kenal sama Tuhan dan tahu isi hatinya Tuhan. Walaupun dia nggak salah, tapi dia tetap melakukan yang benar. Setuju banget. Selain itu, tahu nggak sih firman Tuhan ini itu bisa menguatkan kita loh. Kayak tadi ceritanya Kak Korin tuh. Ketika kita deket sama firman Tuhan, ketika kita feeling down, kita tuh tahu loh Tuhan itu sayang sama kita. Dan juga kita bakal dipakai sama Tuhan untuk nguatin orang lain melalui firman yang kita baca. Kalau kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang turun atas kita, itu kita bisa dipakai buat menguatkan teman-teman kita, menguatkan orang-orang lain. Bahkan kerennya lagi, kita bisa juga dipakai buat nguatin orang tua kita loh. Kita nggak pernah tahu kan orang tua kita punya masalah apa. Jarang banget orang tua yang curhat sama anaknya, benar? Tapi kalau kita itu deket sama firman Tuhan, kita cinta, kita setia baca firman Tuhan, kita bisa dipakai Tuhan buat nguatin mama papa kita. Itu gila keren banget sih pasti. Nah, Volunteers kalian pasti tahu banget ada firman Tuhan yang bilang bahwa daging itu lemah tapi roh itu penurut. Karena itu, yuk kita latih diri kita buat selalu cinta sama firman Tuhan, baca firman Tuhan. Walaupun waktu kita baca mungkin kita ngerasa aduh gak ngerti nih, tapi gak masalah, tetap setia baca firman Tuhan. Karena ketika kita baca firman Tuhan, kita deket sama Roh Kudus, kita akan jadi orang-orang yang kuat, dan bahkan kita bakal dipakai sama Tuhan jadi berkat dan menguatkan orang lain. Ingat terus untuk selalu baca firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan, dan juga mengucapkan firman Tuhan. Keren banget tuh Kak, sadar gak sih tadi itu ada 3M, membaca, menghafalkan, mengucapkan firman Tuhan. Gimana kalau kita hafalin satu ayat ini ya? Oh, boleh. Kita praktekin ya. Ya, Mazmur 119 ayat yang ke-9. Kita buka dulu. Kita bacain ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Coba kita hafalin ini Coba ya. kita hafalin bareng-bareng ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu. Ya, Oke, kita hafalin ya. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Berapa tuh Kak? Mazmur 119 ayat 9. Wah, cakep banget tuh Kak. Sekali lagi ya, gitu ya. Oke. 1, 2, 3.
Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih dengan Salah tuh Kak. Salah. Lagi ya. Yang benar mempertahankan Kan terus kelakuannya. menjaga. Oke, mempertahankan dulu baru menjaga. Oke. Oke. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Good job. Mazmur 119 ayat 9. Iya. Nah, yuk voltagers, gak cuman dengan firman Tuhan ini kita dikuatkan, tapi kita juga bisa jadi berkat. Tapi lewat firman-firman Tuhan, ketika kita setia, kita terus baca firman Tuhan, sekalipun kita gak ngerti, kita akan jadi orang yang semakin cinta sama Tuhan. Kita akan diproses, kita akan jadi merasakan kasihnya Tuhan lewat Alkitab ini. Yuk, semua yang punya Alkitab bisa taruh Alkitabnya di dada. Kita mau nyanyikan satu lagu. Kalian bisa tutup mata kalau kalian hafal lagu ini. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Mari kita sembah Tuhan. Doa Tuhan, biar setiap anak Tuhan yang di rumah Tuhan, benar-benar mereka menjadi anak-anak yang mencintai Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Melalui setiap firman yang mereka baca, melalui setiap saat teduh mereka Tuhan. Jadikan setiap mereka Tuhan, anak-anak yang semakin mencintai Engkau semakin hari Tuhan. Setiap firman, setiap apapun yang mereka baca Tuhan, biar itu menguatkan cinta mereka kepada Engkau. Menjadikan mereka menjadi anak-anak yang kuat di dalam Engkau. Bahkan terlebih lagi Tuhan, jadikan mereka berkat buat dunia Tuhan. Ketika dunia sedang lemah Tuhan, biar jadikan anak-anak ini Tuhan, orang-orang yang dapat menguatkan setiap orang. Setiap yang mereka temui, setiap orang yang berjumpa dengan mereka akan mengalami kekuatan yang baru. Melalui kasih-Mu, melalui setiap anak di tempat ini. Thank you Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Guys, kita punya challenge berhadiah nih buat kalian. Jadi challenge-nya itu menuliskan ayat favorit kalian. Buat yang semenarik mungkin, lalu upload di Instagram dan tag @eaglegatesgms. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah kuota internet. Jadi pastikan kalian untuk ikutin challenge ini. Oke. Firman Tuhan hidup dan berkuasa. Karena itu pastikan setiap kita baca Alkitab setiap hari dan menemukan kekuatan yang kita butuhkan. Mari kita berdoa, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan menyertai kamu dimanapun kamu berada, memberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan untuk kamu dan keluargamu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di Eagle Kids Online Service minggu depan. God bless you.